Di mana anjir? Di mana anjir? Kunaon aya di jasa Jamil? Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Saha ieu saha? Sareng saha ieu? Oh. Gue ngeliat pocong di samping gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sherly di Diary Next Sherly. Kumada Ramang Sadayana. Semoga kalian selalu sehat, selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kali ini gue tidak mendatangkan narasumber, tapi gue akan menceritakan kisah nyata dari diri gue sendiri. Itu saat pengobatan pas gue pernah melakukan pesugihan ya. Pasti sebagian kalian tuh udah tahu cerita-cerita gue yang di channel-channel lain kalau gue pernah melakukan pesugihan. Tapi gue belum pernah cerita sih di channel gue sendiri. Tapi gue sekarang mau menceritakan kisah ataupun story gue pas perjalanan pengobatan itu. Dan bener-bener aduh kayak belum bisa move on sih, karena gue juga masih proses pengobatan juga kan. Dan gue juga akan mencantumkan beberapa video real pada saat gue pengobatan bersama AA gue di daerah Kuningan, Cirebon. Oke, kita langsung aja ke ceritanya gue sendiri. Gak usah berlama-lama lagi, di sini ada setan. Waktu itu kan gue pernah yang namanya cerita di salah satu channel besar itu soal pesugihan gue. Dan gue meminta saran kepada netizen yang memang tahulah pengobatan yang benar, pengobatan yang memang syar'i banget gitu untuk ya menurut gue kan agama Islam ya. Jadi biar nggak melenceng, karena jujur gue udah beberapa kali berobat tapi hasilnya itu nihil, dan ada sebagian yang memang pengobatannya itu gue kurang suka sih, kayak mempunyai ritual-ritual, terus gue harus ini harus itu gitu, sampai bukannya gue sembuh malah gue sakit gitu pada saat itu. Akhirnya adalah salah satu netizen yang bilang, "Kak, di daerah ini aja," katanya. Dan pas banget gue itu punya saudara di daerah situ, daerah Kuningan itu. Akhirnya gue minta saudara gue untuk survei lah ke tempat itu. Pasti survei, dicari tahu juga, ternyata memang ada pengobatan. Katanya itu pengobatannya itu secara ruqyah, luar dalam, kata gitu. Kata gue, ya udah. Akhirnya gue bilang lah sama keluarga gue. Terus kata keluarga gue, ya udah kita coba gitu kan. Setelah itu gue prepare kan. Gue udah nelpon juga sama ustadz yang di sana, yang di Kuningan itu. Gue udah janjian, akhirnya gue berangkat lah. Itu gue ke sana naik mobil bersama mama gue, anak gue, suami gue, dan ada 2 orang temen gue dan 1 kakak gue. AA gue yang ikut melakukan pesugihan juga kan. Kita berangkat sekitar jam 4 sore dari Jakarta menuju ke Kuningan. Karena kita nggak tahu nih tempat lokasinya di mana, akhirnya kita kan menggunakan map kan. Dan itu benar-benar masih fine-fine aja, nggak ada yang namanya yang aneh-aneh gitu. Gue keluar dari arah tol, itu gue nggak tahu kenapa tiba-tiba gue disasarin sama map. Padahal nih AA gue sama mama gue tuh pernah gitu ke daerah Kuningan, memang udah lama banget, tapi nggak pernah nyasar gitu. Pas gue berangkat hari itu bener-bener niat untuk pengobatan, bener-bener dibikin pusing, dibikin linglung, sampai-sampai yang awalnya itu map mengarah ke jalan raya, itu gua malah ke kayak perkampungan, terus sebelah kiri kanan tuh hutan.
Tapi karena mapnya masih mengarah ke situ, akhirnya gue masih ngikutin aja tuh map. Sampai gue diputer sampai kurang lebih 1,5 jam kita di situ. Gue bingung kan, lah ini kok map udah gue refresh, udah gue balik terus gue masukin lagi, tetap aja arah jalannya ke situ. Akhirnya kita masih ngikutin map tuh. Kita jalan dan tiba di perkampungan yang bener-bener aneh banget. Karena itu di map itu masih lurus, sedangkan di depan kita itu udah pemakaman umum. Sebelah kiri, kanan itu hutan. Gue bingung di situ. Terus kata yang temen gue nih yang lagi nyupir kan, Ser, kita balik lagi aja. Karena ini bener-bener bingung banget nih kita mesti gimana lagi kan. Akhirnya kita memutuskan untuk putar balik. Pas lagi putar balik nih, temen gue tiba-tiba berhenti mobilnya. Terus dia ngomong sama gue, kan gue di depan kan sama dia, dan di belakang tuh ada nyokap, saudara gue itu lagi pada tidur, capean juga. Itu dia ngomong sama gue, Ser, gue ngeliat pocong di samping gue nggak bisa gerak. Gue langsung di situ baca-baca apa yang gue bisa, terus tiba-tiba anak gue nangis. Udah tuh kata gue, udah ayo kita langsung keluar dari kampung ini. Bener-bener gue nggak tahu sih itu kampung atau enggak gitu, karena hutan, ada beberapa rumah, terus jalan lagi, hutan lagi kayak gitu. Gue baca bismillah, gue telepon saudara gue, karena kan saudara gue udah standby kan di sana, di tempat Pak Ustadznya itu. Gue minta tolong sama Pak Ustadznya untuk dilancarkan lah perjalanan gue. Pas gue telepon Pak Ustadznya, alhamdulillah kita mungkin dikirimin doa atau kayak gimana gitu, alhamdulillah kita keluar jalan situ, jalan di kampung itu, dan kita menemukan jalan utama lagi. Yang harusnya kita sampai kurang lebih itu jam 7-an, jam 7 malam, kita sampai ke rumah Pak Ustadznya itu jam 8:30 9. Alhamdulillah banget. Ketika gue dan keluarga gue sampai di rumah Pak Ustadznya, akhirnya kita langsung disuguhin kayak minum, makan gitu kan, bener-bener luar biasa lah baiknya itu Pak Ustadz. Gue datang di situ, setelah gue beberapa menit istirahat kan, barulah gue dipanggil sama AA gue. Ditanya kan apa maksud dan tujuan gue datang ke rumah Pak Ustadz. Gue jelasin dah tuh semua yang gue alamin, semua yang pernah AA gue lakuin gitu. Gue minta tolong sama Pak Ustadz biar gue sama AA gue tuh biar gue sama AA gue itu nggak diganggu lagi gitu. Setelah itu kata Pak Ustadznya, ya udah kita mulai ruqyah kata gitu. Jadi ruqyahnya itu ruqyah luar dalam. Nah setelah Pak Ustadznya menyiapkan semuanya, ternyata AA gue duluan yang disuruh. Karena pada saat itu gue lagi keadaan datang bulan, jadi AA gue dulu. AA gue itu disuruh mandi. Nah kamar mandinya ini ada di luar. Jadi benar-benar khusus untuk orang-orang yang mau diruqyah. Kamar mandinya itu benar-benar terbuka banget gitu. Bahkan orang-orang tuh bisa ngeliat gitu. Di situ ada kendi yang lumayan besar banget. Di situ udah ada beberapa bunga, terus ditaburin sama minyak juga gitu. Dan di samping kamar mandi itu ada 3 pohon pisang, pohon kelapa, sama pohon kelor. Malam itu bener-bener gersang, gak ada angin, gak ada apa, kayak gersang aja gitu hawanya. Gue tahu banget gue kayak gimana, orang itu ceria gitu. Nah setelah dia buka baju, dia kan cuma pakai sarung doang. Terus dia mulailah dimandikan sama Pak Ustadznya. Gue ngeliat di situ proses memandikannya, bahkan gue videoin juga gitu. Gue sama temen gue ngeliat mama gue sama suami gue tuh lagi pada istirahat. Nah setelah itu ketika guyuran yang pertama itu dia masih baik-baik aja. Ketika guyuran yang ketiga itu dia mulai merasa kayak kesakitan, bener-bener kesakitan luar biasa. Terus badannya tuh kayak ngeluarin asap gitu, kayak badannya lagi panas nih, terus dibanjur sama air, kayak ngeluarin asap kan, dan itu merah-merah kayak orang digebukin. Jatuhnya dia mulai kesakitan. Gue tetap ngeliatin proses
proses memandikan AA gue ini. Dan temen gue bilang, Ser, lo lihat dah ke arah pohon daun kelor. Itu daunnya cuma ada satu batang yang gerak-gerak, yang lainnya nggak ada yang gerak-gerak, cuman batang itu aja. Sedangkan yang gue rasain tuh di situ nggak ada angin. Itu bener-bener aneh banget, dan itu jelas banget gerak-geraknya. Akhirnya gue tetap nih fokus lagi ke AA gue yang lagi dimandikan kan. Setelah selesai dimandikan, gue nanya lah sama AA gue, gimana rasanya, perasaan AA gimana? Itu dia diem gak ngomong sekata-kata pun. Gue ngeliat AA gue tuh kayak orang linglung. Dia cuma tengok aja, dia diem. Yang sebelumnya itu dia nyerocos mulu, maksudnya dia ketawa terus ceria gitu. Pas setelah dimandikan dia bener-bener diem. Bahkan gue nanya, kenal Dede nggak? Dia bilang enggak. Gue yang tahu dia kayak gimana gitu kan, gue tahu dia lagi pada saat bohong, lagi pada saat dia bercanda gitu, gue tahu. Dan itu bener-bener bukan dia sama sekali yang gue lihat. Gue tanya lagi, kenal Dede nggak? Tahu nggak ini di mana? Enggak. Dia bilang nggak kenal sama siapapun. Suami gue datang, gue bilang lah, coba kamu tanya sama si AA. Katanya, ini Adi kenal nggak? Enggak. Gue bilang sama nyokap gue, Mah tanya si AA. Ditanya lagi kan sama nyokap gue, Dodi katanya, kenapa? Kata gitu. Dia cuman diem terus kayak tengok kayak orang linglung, bener-bener kayak orang linglung. Gue nggak tahu dia kenapa. Akhirnya gue nanya lah sama Pak Ustadznya, Pak Ustadz ini kenapa kakak saya? Udah nggak apa-apa katanya, itu lagi proses gitu. Ya udah, gue juga mulai khawatir kan. Setelah itu gue disuruh masuk ke kayak aula gitu, memang khusus untuk ruqyah. Dan di aula itu udah beberapa orang yang kayak lagi membaca ayat-ayat Al-Quran kan di situ. Dan gue disuruh duduk di tengah-tengah. Jadi beberapa anak buahnya Pak Ustadz itu melingkar dan gue di tengah-tengahnya gitu. Sosok siluman ya Allah, amin. Sekarang perjanjian dengan sosok-sosok apa saja, makhluk apa saja yang menghalangi keduanya ya Allah, amin. Ya Allah, apabila yang menghalangi kesehatan keduanya saudara Kiki Rahmatullah dan saudara istri Kiki, saudara Serul, apabila gue, AA sama Pak Ustadznya. Terus Pak Ustadznya manggil lah anak buahnya untuk mendoakan gue sama AA. Jadi sebelum gue diruqyah, gue didoain dulu dah tuh. Setelah itu gue pas didoain, itu gue bener-bener ngerasa badan gue pegel, sakit, terus gue di situ kesurupan. Di mana aja? Kunaon aya di jasa Jamil. Assalamualaikum. Sahaya sareng sahaya. Gue diceritain kan sama suami gue, katanya kamu tuh tadi teriak-teriak, kata gitu, nangis, terus kamu ngomong, katanya sosok yang di tubuh gue tuh ngomong, katanya kalau dia itu nggak mau dipisahkan sama Sherly, dia udah lama banget katanya ikut kamu, gitu. Tapi sama Pak Ustadznya diusir katanya. Akhirnya pas gue sadar, gue udah mulai seger lagi, gue dipanggil lagi lah sama Pak Ustadz. Gue disuruh mendampingi AA gue. Setelah gue didoain lagi, barulah AA gue suruh berbaring. Dia mau mulai memproses untuk ruqyah. AA gue disuruh minum dulu air yang udah didoakan. Setelah itu semua tuh baca doa-doa semuanya, dan Pak Ustadznya itu mulailah melantunkan ayat-ayat Al-Quran pada saat itu. Ketika gue lagi tiduran, gue kan cuma ngeliatin aja kan, sambil gue juga baca-baca gitu apa yang gue bisa. Gue mulai ngerasa dia ngeluarin suara-suara kayak orang kesakitan, kayak kayak gitu. Terus tangannya juga mulai ngepol gitu kan. Terus gue berusaha sama beberapa anak buahnya Pak Ustadz itu kayak ngelepas gitu.
lepas tangannya biar tangannya tuh kayak gini kebuka gitu, jadi jangan ngepel kayak gini. Nah setelah itu yang kalian nih, mungkin sebagian kalian yang pernah ngedenger cerita gue soal pesugihan, itu gue pernah ngomong kalau gue itu ketika dia sakit keras, dia selalu mengigau dan dia selalu ngeluarin suara yang orang tergorok. Dan ketika dia diruqyah, dia mengeluarkan suara itu lagi. Dia mengeluarkan suara itu lagi, suara orang yang tergorok. Gue di situ bener-bener sedih banget ya ngelihat gue seperti itu gitu. Dia bener-bener kelihatan banget kalau dia itu kesakitan yang luar biasa gitu. Gimana sih kalau kita kayak punya bekas luka gitu yang memang lagi sakit-sakitnya, itu pasti kita ngerintih banget kan. Itu gue bener-bener ngerintih banget. Ketika Pak Ustadznya masih meruqyah tuh, dan dia juga udah bener-bener keringetan, kayak apa ya, kayak orang capek banget gitu, orang yang berusaha banget itu mengobatin si gue kesurupan lagi. Gue kesurupan yang gue nggak tau lah, itu pokoknya ngelos banget kesurupannya. Dan gue disuruh istirahat sama ustadznya karena memang mungkin mengganggu kali ya, mengganggu proses ruqyah si ini kan. Akhirnya gue disuruh istirahat dulu, tapi gue masih melihat gitu proses kesurupan itu. Proses kesurupan lagi. Jadi pas gue lagi disuruh istirahat dulu kan, nah tapi gue masih ngelihat proses lagi di ruqyah itu, gue ngelihat kan. Dan di samping-sampingnya itu kan kaca ya, jadi kita bisa ngelihat keluar gitu kan. Dia kayak musola gitu sih sebenarnya, dan di luarnya itu kayak dia itu seperti musola, dan di samping-sampingnya itu kaca gitu. Jadi kita bisa ngelihat keluar tuh seperti apa. Ketika gue mulai sadar nih dari kesurupan itu, dari lemesnya gue mulai duduk lagi kan, itu gue ngelihat di luaran sana ada angin kencang banget. Bener-bener angin tuh bener-bener ada di rumah Pak Ustadznya aja, jadi nggak kemana-mana. Jadi kita itu bener-bener dikelilingi sama angin, anginnya itu muter gede banget. Setelah itu hujannya gede banget. Dan anehnya hujan yang gede banget itu cuma beberapa menit doang. Gue juga, kata gue astagfirullahaladzim, ini apa gitu. Gue baca-baca apa yang gue bisa gitu. Kalau nyokap sama anak gue itu ada di rumahnya Pak Ustadz. Jadi kan di situ ada dua gitu, ada dua tempat. Jadi yang satu rumahnya Pak Ustadz, yang satu memang itu untuk khusus pengobatan. Setelah hujan itu berhenti, barulah gue ngerasa kalau hawa itu udah beda. Gue ngelihat sekelebatan, ada orang yang lewat, ada sosok yang lewat gitu. Bahkan gue ngerasa banget banyak banget sosok yang mau datang ataupun mau masuk ke ruangan itu, ke aula itu. Banyak banget di situ sosok yang pengen masuk ke aula itu tapi nggak bisa. Kayak kita tuh kayak udah dijaga gitu sama Pak Ustadznya. Bener-bener kita kayak dijaga, dan beberapa sosok yang mau masuk itu nggak bisa. Itu gue ngerasa banget, dan itu merindingnya bener-bener, aduh. Jadi temen gue juga ngerasa kalau dia itu banyak. Jadi temen gue juga bilang katanya, iya gue juga ngerasa di sini bener-bener gak enak banget hawanya, kata gitu. Jadi seakan-akan, jadi sosok-sosok yang ada di luar itu tuh kayak ketarik gitu. Tuh gue ngerasa banyak banget sosok-sosok yang ada di luaran, tapi dia untungnya tuh nggak bisa masuk gitu. Itu Pak Ustadznya terus aja berusaha gitu ngeruqyah si lama banget. Itu mulai ruqyah itu jam 10 malam dan selesai itu jam 2 pagi. Setelah selesai semuanya, alhamdulillah gue bener-bener lemes banget dan dia tidur, dan gue diajak ngobrol lah sama Pak Ustadznya. Jadi kata Pak Ustadznya, kamu sama kamu itu harus tinggal di sini selama 7 hari. Jadi prosesnya itu 7 hari berturut-turut, proses ruqyahnya itu. Tapi kan gue nggak bisa gitu. Pada saat itu gue prepare-nya cuma 1 hari aja, sedangkan yang lain juga kan harus kerja gitu. Gue bingung kan di situ. Terus kata Pak Ustadznya, ya udah bulan depan kamu kesini lagi aja, berdua sama kamu, katanya. Jadi untuk ruqyah yang kedua, soalnya itu harus 7 kali ruqyah. Setelah itu gue menyanggupi kan kalau untuk bulan depan.
Gue disuruh istirahat kan sama Pak Ustadznya, gue tidur tuh di rumah Pak Ustadznya. Pas pagi-paginya sekitar jam 9 itu gue disuruh kumpul lagi di aula itu. Dan AA gue itu baru bangun. Pas gue nyampe situ AA gue baru bangun. Terus gue tanya dong sama AA gue, AA semalam kenapa? Barulah dia cerita semuanya. Dia ingat semuanya. Jadi ketika dia dimandikan, itu guyuran yang pertama sama yang kedua dia masih ngerasa biasa aja. Ketika guyuran yang ketiga, dia ngerasa kalau dia itu lagi digebukin sama balok. Itu bener-bener sakit banget dan perih kata gitu. Itu kan dia sekitar 7 atau 9 kali gitu diguyurnya. Dan gue nanya kan, kenapa AA waktu setelah selesai mandi, AA kayak orang linglung kata gue. Dia bilang katanya, AA pas selesai mandi itu ngerasa bukan ada di sini, tapi dia ada di rumah di Bogor. Dia ngerasa kalau dia itu ada di rumah dan dia ngeliat beberapa almarhumah itu ada di situ. Nenek gua, kakek gua itu ada di situ. Orang-orang yang udah meninggal itu ada di rumah itu, di rumah gue yang di Bogor itu. Dan Umi yang nenek gua gitu, dia bilang katanya, udah jangan ngelakuin hal kayak gini lagi. Pokoknya Umi itu menasehati AA gua gitu. Terus ketika semuanya lagi pada kumpul nih, keluarga gue lagi pada kumpul, tiba-tiba ada satu sosok katanya datang ke rumah Bogor itu dan membawa AA gue ke goa yang pernah dia melakukan ritual. AA gue dibawa ke goa itu, dia benar-benar ngelihat banyak banget orang-orang yang pada dirantai orang yang setengah telanjang itu pada dirantai terus kayak dicambuk-cambukin gitu. AA gue ngeliat semuanya itu. AA gue juga ngeliat si sosok nenek-nenek itu dan si ajudannya itu, kayak anak buahnya itu yang benar-benar menyeramkan banget. Dia bilang, kamu sudah menjadi milik saya, kamu tidak akan bisa kemana-mana. Pada saat si sosok itu ngomong kayak gitu, tiba-tiba ada yang narik AA gue. AA gue ditarik sama, nggak tahu itu sosoknya seperti apa. AA gue juga nggak ngelihat, katanya ditarik. Barulah dia sadar, ternyata dia kebangun gitu. Setelah dia menceritakan itu, gue bener-bener kayak, gue harus kayak gimana lagi gitu. Gue bener-bener berharap banget Pak Ustadznya itu bener-bener ngebantu gue sama AA gue. Saat itu Pak Ustadznya datang kan, dia datang, ngobrol lah kita. Katanya udah mulai sekarang perbaiki sholatnya, banyakin zikir atau gitu, banyakin istighfar atau gitu, terus puasa katanya. Jadi nanti bulan depan kalian kesini lagi. Nah setelah itu kita makan dan kita pamit untuk pulang. Kita pamit karena ya pada saat itu yang di Ruqyah memang AA gue dulu, karena kan gue masih datang bulan kan, jadi gue belum boleh gitu. Nah setelah itu kita pamitlah tuh pulang gitu. Di perjalanan kita harus berhenti dulu katanya di pantai, di laut. Jadi ada beberapa barang kita, barang gue sama barang A itu harus dilempar ke laut gitu. Dan setelah itu kita perjalanan pulang lagi dan alhamdulillah sampai rumah dengan selamat. Dan setelah itu, setelah di Ruqyah itu, setelah AA gue pengobatan Ruqyah itu, bener-bener banyak banget perubahan dari AA gue. Yang tadinya AA gue itu bener-bener males banget untuk sholat, alhamdulillah pada saat itu dia mulai berubah untuk sholat. Terus yang awalnya AA gue itu males untuk kerja gitu, setiap dia kerja dia ngerasa badannya dia sakit, setiap dia kerja dia ngerasa badan dia tuh selalu lemes, selalu apa, itu alhamdulillahnya dia mulai mau kerja dan semangat lagi. Nah setelah itu kan kata Pak Ustadznya kita harus kesana lagi kan. Nah pas bulan berikutnya ketika gue mau kesana lagi, ternyata kita nggak bisa karena itu bener-bener COVID-nya lagi muncak-muncaknya. Dan sampai sekarang gue belum kesana lagi. Semoga ada rezeki gue mau kesana, gue mau silaturahmi dan gue mungkin akan melanjuti proses pengobatan itu lagi.
Dan bagi teman-teman, mohon dukungannya untuk channel gue. Semoga gue juga dapat berkah dari channel gue, dan gue juga ingin membantu lah sesama orang yang memang membutuhkan juga gitu. Bahkan orang-orang yang memang mau berobat, bener-bener harus cari orang yang tepat. Gue mau berbagi pengalaman gue gitu. Jadi gue pernah berobat ke beberapa orang gitu, dan mereka itu sebenarnya kurang mengerti hal-hal seperti itu gitu, tapi mereka berusaha untuk obatin gitu, akhirnya hasilnya nihil gitu. Jadi kalian yang memang punya masalah, kalian harus cari orang yang mengerti dengan masalah kalian. Jadi dia tuh kayak punya cara lah gitu, dan bener-bener harus yakin juga, karena salah satu dari kesembuhan itu ya kita yakin dengan diri kita sendiri dan dengan orang yang ngobatin. Jadi jangan salah orang, itu sih yang menurut gue, karena ketika kita salah orang, kita nggak pernah tahu apa yang orang itu berikan ke kita. Jadi ada salah satu teman gue, dia juga punya penyakit non medis. Dia berobatlah ke orang pintar katanya. Ketika dia sembuh sama orang itu, ternyata orang itu malah memberikan satu sosok ke teman gue yang membuat dia nggak merasakan nyeri. Nah, lama kelamaan malah si sosok itu menggerogoti badan dia sendiri. Jadi benar-benar harus hati-hati. Akhirnya dia malah memperbanyak sosok-sosok yang ada di tubuhnya dia. Jadi seorang itu cuma memberikan satu sosok untuk menahan nyerinya doang gitu. Oke teman-teman, segitu cerita dari gue. Itu benar-benar pengalaman gue sama gue ketika pengobatan. Semoga kalian yang lagi sakit cepat diberikan kesembuhan, dan semoga kalian yang memang punya penyakit non medis cepat dapat orang yang tepat untuk kalian. Oke, tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa selalu nonton channel dari Neng Sally. Terima kasih, gue ucapin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.